Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad dan Samraji dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif. Sini saya akan membahas mengenai analogi bekas untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Didin Widyartono MPD. Untuk template PPT saya mendownload dari Slideshow. Yang pertama ada pengertian matriks. Matriks adalah susunan kumpulan bilangan yang diatur dalam baris dan kolom berbentuk persegi panjang. Matriks dicirikan dengan elemen-elemen penyusun yang diapit oleh tanda kurung siku atau tanda kurung biasa. Ukuran sebuah metrik dinyatakan dalam satuan ordo, yaitu banyaknya baris dan kolom dalam metrik tersebut. Ordo merupakan karakteristik suatu matriks yang menjadi patokan dalam operasi-operasi antar matriks. Analogi bekas. Analogi bekas merupakan analisa suatu struktur dalam metode elemen hingga selalu dianalogi sebagai suatu susunan bekas. Analogi tersebut dijelaskan dengan ilustrasi berdasarkan gambar samping. Sebuah batang digantungkan pada sebuah struktur utama dengan beban sebesar F di ujung bebannya mengarah ke pusat gravitasi bumi. Batang akan dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut dengan elemen. Dalam contoh gambar, batang dibagi atas dua elemen. Pembebanan pada suatu batang A, keadaan batang B, susunan analogi, dua buah bekas jumlah nodal selalu sama dengan jumlah elemen ditambah dengan 1. Jika jumlah nodal 1 diberi simbol N dan jumlah elemen dengan M, maka N sama dengan M plus 1. Pada kondisi pembebanan yang diperlihatkan pada gambar, jumlah elemen ialah 2, sehingga jumlah nodal menjadi 3. Selanjutnya, analisa dilakukan dengan menggunakan gaya reaksi pada masing-masing nodal. Gaya reaksi pada nodal 3 ialah gaya reaksi yang didapatkan oleh F pada ujung bebas elemen kedua atau elemen bagian bawah. Demikian juga pada nodal 2 dan 1. Gaya reaksi tersebut berhubungan dengan gaya F yang terjadi pada nodal 3. Diagram benda bebas gaya reaksi pada masing-masing nodal diberdasarkan pada gambar samping. Notasi gaya F32 berarti gaya reaksi pada nodal 3 dengan K elemen kedua atau K2. Atau dituliskan F32 sama dengan K2 dikali X3. K2 ialah konstanta kelakuan pada elemen kedua dan X3 ialah perpindahan yang terjadi pada nodal 3. Demikian juga F22 sama dengan K2 kali X2. F21 sama dengan K1 kali X2 dan F11 sama dengan K1 dikali X1. Sedangkan K1 ialah konstanta kelakuan pada elemen pertama. Gaya reaksi pada masing-masing nodal, A pada nodal 3, B pada nodal 2, dan C pada nodal 1. Persamaan gaya pada masing-masing nodal. Pada nodal 3, F sama dengan F32 dikurangi F22, sama dengan K2 kali X3 dikurangi K2 dikali X2. Pada nodal 2, minus K1 kali X1 ditambah K1 tambah K2 dikali X2, dikurangi K2 kali X3 sama dengan 0. Pada nodal 1, K1 kali X1 dikurangi K1 kali X2 sama dengan 0. Dari tiga persamaan tersebut, maka akan terbentuk suatu matriks seperti gambar di bawah ini. Untuk kesimpulan, matriks adalah susunan kumpulan bilangan yang diatur dalam baris dan kolom berbentuk persegi panjang. Matriks dicirikan dengan elemen-elemen penyusun yang diapit oleh tanda kurung siku atau tanda kurung biasa. Ukuran sebuah metrik dinyatakan dalam satuan ordo, yaitu banyaknya baris dan kolom dalam suatu metrik tersebut. Analogi bekas merupakan analisa suatu struktur dalam metode elemen hingga selalu dianalogi sebagai suatu susunan bekas. Analogi tersebut dijelaskan dengan ilustrasi bergambar. Sebuah batang digantungkan pada sebuah struktur utama dengan beban sebesar F di ujung bebasnya yang mengarah ke pusat gravitasi bumi. Apabila panah dari nodal mengarah ke atas, maka gayanya akan positif, sedangkan saat panah dari nodal mengarah ke bawah, maka gayanya negatif. Untuk mendapatkan persamaan dari kesetimbangannya, maka perlu diperhatikan nilai F. Jika nilai F F32, maka kesetimbangannya yaitu K2 kali K3. Angka 2 berada di depan dan angka 3 berada di belakang. Begitu pula cara untuk menentukan kesetimbangan berapapun nilai dari F. Oke, sekian terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.